Oke, kali ini kita akan bedah salah satu program sosial paling ambisius di dunia, yaitu program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Indonesia. Ini adalah sebuah upaya yang skalanya raksasa. Tujuannya untuk ngasih makan sebagian besar populasi. Dan pertaruhannya tentu saja sangat besar. Kita langsung lihat angkanya aja ya. Dan ini bukan angka main-main. Ini adalah target akhir dari program MBG memberi makan 82,9 juta orang. Mulai dari anak-anak sekolah, balita, sampai ibu hamil. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, yang jadi inti dari pembahasan kita. Skalanya itu monumental. Ini bukan cuma soal logistik loh, ini adalah ujian kapasitas sebuah negara. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Setiap proyek raksasa itu kan pasti dimulai dari sebuah mimpi, ya kan? Nah, mari kita lihat dulu visi pertama di balik program ini. Menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan tentunya lebih cerdas. Penting banget buat kita pahami ya, program ini tuh bukan cuma soal bikin perut kenyang, tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Mulai dari melawan stunting yang jadi masalah besar nasional, bikin anak-anak lebih fokus di sekolah, sampai ngebantu ngurangin beban pengeluaran keluarga. Jadi, ini satu program tapi sasarannya banyak banget. Nah, ini bagian yang menurut saya cerdas banget. Pemerintah itu nggak mendikte satu menu yang kaku buat seluruh Indonesia. Nggak. Sebaliknya, mereka cuma menetapkan standar komposisi gizinya. Maksudnya gimana? Ya artinya, setiap daerah bebas berkreasi pakai makanan lokal mereka. Mau pakai sagu di timur atau jagung di daerah lain silahkan, asal proporsi gizinya pas. Ini langkah pintar buat menghargai keragaman pangan kita. Dan kalimat ini pada dasarnya merangkum semuanya. Gizi yang baik itu kan fondasi. Fondasi supaya anak bisa konsentrasi di kelas yang nantinya bikin prestasi akademisnya lebih baik dan ujung-ujungnya menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing di masa depan. Oke, sekarang kita bergeser ke visi yang kedua yang nggak kalah ambisiusnya. Mengubah program sosial ini jadi mesin ekonomi yang geraknya dari bawah, dari akar rumput. Coba deh bayangin, di seluruh pelosok Indonesia ada unit-unit layanan yang masak makanan. Satu unit aja yang masak buat 3.000 anak, itu akan menciptakan permintaan ekonomi yang luar biasa besar buat masyarakat di sekitarnya. Biar lebih kebayang ya, satu unit layanan itu butuh 3.000 butir telur. Ini bukan per minggu atau per bulan loh, tapi setiap hari. Dan itu baru telur. Mereka juga butuh sekitar 350 kg daging ayam. Sekali lagi, ini kebutuhan harian untuk satu unit aja. Sekarang coba deh kalikan angka ini dengan ribuan unit yang ada di seluruh Indonesia. Skalanya benar-benar luar biasa. Kutipan dari kepala pelaksananya ini menegaskan semuanya. Intinya, MBG ini menciptakan pasar raksasa baru yang tadinya nggak ada. Sebuah pasar dengan permintaan yang pasti, yang siap menyerap hasil panen para petani dan peternak lokal setiap hari. Tapi, seperti semua mimpi besar, perjalanannya nggak selalu mulus. Dari visi yang indah tadi, mari kita pindah ke realita di lapangan, yang ternyata jauh lebih rumit. Temuan dari Ombudsman ini, wah kayak rapor merah ya. Gambaran yang dikasih cukup mengkhawatirkan. Mulai dari target yang nggak tercapai, kasus keracunan makanan yang serem banget, sampai masalah mendasar kayak guru yang bebannya nambah dan bayaran relawan yang telat. Ini bukan lagi insiden kecil. Ini menunjukkan ada masalah sistemik di fondasi pelaksanaannya. Dan kalau kita lihat lebih dekat lagi, misalnya kita intip ke Kepulauan Riau, masalah-masalah nasional tadi jadi konkret banget. Birokrasi yang lambat bikin sertifikat kebersihan susah keluar, ahli gizi langka, dan yang ironis, hasil laut lokal yang melimpah ruah malah belum dimanfaatkan secara maksimal. Di tengah semua masalah ini, para pimpinan programnya sendiri nunjuk satu biang keladi, satu tantangan paling mendasar yang jadi akar dari banyak masalah lainnya. Sekali lagi, Kepala Badan Gizi Nasional ngomong blak-blakan. Ternyata masalah terbesarnya itu bukan ngirim makanan yang udah jadi, tapi dapetin bahan bakunya dalam jumlah yang cukup untuk dimasak. Nah, ini dia inti masalahnya. Gampangnya gini deh, program ini kan menciptakan permintaan secara instan. Bikin dapur itu bisa cepat. Tapi, numbuhin ayam atau panen padi kan butuh waktu ya kan? Jadinya ada ketidakseimbangan. Permintaannya lari kencang banget, tapi suplainya ngos-ngosan ngajarnya. Biar benar-benar kerasa seberapa besar tantangannya, kita balik lagi ke angka awal tadi. Kalau program ini jalan penuh, Indonesia itu butuh 82,9 juta butir telur. Itu sama dengan lebih dari 5.000 ton telur setiap satu hari. Coba bayangin deh, gimana caranya nyediain telur sebanyak itu secara konsisten setiap hari tanpa putus. Ini pekerjaan yang super raksasa.
Oke, kita udah lihat visinya yang mulia. Dan kita juga udah lihat realitasnya yang penuh tantangan. Sekarang, gimana kalau kita sandingkan keduanya biar kita dapat gambaran utuhnya? Nah, disinilah kita lihat paradoksnya. Di satu sisi, ada mimpi generasi emas bebas stunting. Tapi, di sisi lain, ada realita keracunan makanan. Di satu sisi, ada janji kemakmuran buat petani lokal. Tapi, di sisi lain, ada ancaman rantai pasok domestik yang kewalahan. Ada tujuan yang sangat mulia, tapi eksekusinya ternyata masih banyak celah. Program Makan Bergizi Gratis ini adalah inisiatif yang niatnya, nggak bisa dibantah, baik banget. Potensinya juga luar biasa besar. Tapi, seperti yang kita lihat, jurang antara visi yang besar dan eksekusi di lapangan itu masih lebar banget. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah idenya bagus, tapi lebih ke apakah tantangan implementasinya yang segede gunung ini bisa ditaklukkan. Nah, jawaban untuk pertanyaan itulah yang akan menentukan warisan dari proyek monumental ini ke depannya.